Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan pemirsaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama kepada Syekh Ali. Bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita dekat dengan Allah? Karena tak sedikit orang yang merasa saleh dan merasa orang lain masih jauh dari kualitas kesolehannya. Syekh Ali, silakan. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya salah satu kunci kita berdekatan kepada Allah al-unsu billah. Kita merasa puas hati ketika bersama Allah. Merasa bergembira, senang. Al-farahu wal-unsu billah. Jadi ketika kita beribadah, bukan sekedar kita hanya menjalani ibadah karena perintah. Cuman ada kedorongan hati, saya cinta mendekatkan diri kepada Allah. Ada rasa cinta. Dan kunci ibarat ada cinta, ada raja, ada khauf. Ada tiga hal ini, seibarat satu burung, kepala dan dua sayap. Tidak cukup dengan kita penuh harapan dan rasa takut kepada Allah, tapi ada yang mendorong dua-duanya ini yang terutama rasa cinta. Yang mendorong saya bukan hanya sebatas mengharap surga, mengharap balasan dari Allah, tapi ada sesuatu yang mendorong rasa cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya. Ketika kita terapkan akhlak Nabi Muhammad, bukan karena itu hal baik, bukan karena diperintahkan, bukan itu amal salih, tapi yang membuat saya mau meniru Nabi karena saya cinta Nabi Muhammad. Dan semakin terasa bertambah tingkatan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, akan semakin nikmat dan terasa lezatnya ibadah. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim al-unsu billah. Jadi terasa nikmat ibadah itu, tidak merasa beban. Maka Rasulullah SAW ketika salat tahajud sambil bengkak kakinya, Siti Aisyah melihat, ya pandangan Aisyah dan Rasul beda. Siti Aisyah melihat, kasihan sambil kakinya bengkak. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Rasulullah SAW menjawab dengan sederhana, afala akunu abdan syakura. Ternyata rasa cinta yang mendorong Rasulullah SAW begitu luar biasa ibadah sambil bengkak kakinya, hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Masya Allah, jadi intinya adalah kenikmatan ketika kita beribadah. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Ustadz Dasaat Latif berkaitan dengan kisah yang sangat menarik tadi, 3 pemuda yang bertawasul dengan amal-amal baiknya. Nah, muncullah pertanyaan, lantas orang-orang seperti ini apakah yakin dengan perbuatan baik yang pada saat itu dilakukan hingga dia tawasul dengan amal baiknya? Ya, terima kasih. Sebenarnya yang dilarang menyebut kebaikan itu kepada sesama manusia. Untuk menyebut kebaikan kepada Allah itu bagian daripada mengakui bahwa saya hamba. Ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim. Dari kecil kusekolahkan sampai sarjana dan kukerjakan. Kuberikan dia pekerjaan, sekarang sudah mapan. Apabila mengurus anak yatim adalah kebaikan di sisimu dan engkau merasa engkau wajar membalasnya, wajarlah kebaikanku, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Boleh. Yang tidak boleh kalau menyebut kebaikan saya kepada manusia. Tahu Abdul Somad? Tahu. Itu jadi ustadz saya yang sekolahkan. Anda boleh itu. Ya. Tahu Jokowi? Tahu. Itu jadi presiden karena saya yang coblos. Tidak boleh menyebut kebaikan kepada sesama manusia. Karena nanti takut muncul ingin dikata dan ingin disanjung. Maka harus kita hindari. Tapi kalau berdoa menyebut kebaikan kepada Allah, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Ustadz Abdul Somad. Seringkali manusia memaksimalkan akalnya hingga mampu menyelesaikan problematika dan hingga mengesampingkan pertolongan Allah. Tanpa kehadiran Allah pun saya bisa menyelesaikan segala masalah. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Izin Ustaz Dr. Dasaat Latif, Syekh Ali, guru kita semua. Akal itu sama seperti mata dan telinga. Saya bisa melihat apa yang ada di depan saya, tapi saya tidak bisa melihat apa yang ada di balik dinding. Saya bisa mendengar apa yang dibicarakan orang di dekat saya, tapi begitu dia mulai menjauh, mulai suara itu mengecil dan nyaris tak terdengar sampai akhirnya saya tidak tahu sama sekali. Begitu juga dengan akal. Maka kata pepatah orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal jangan laut hendak diduga.
Galah artinya bambu yang dipakai untuk menjolok buah. Kalau panjangnya cuma sejengkal, jangan kau pakai dia untuk mengukur laut yang begitu dalam dan gelap. Oleh sebab itu karena akal ini terbatas, karena mata terbatas, karena telinga terbatas, dikirimlah salah satu dari hamba yang dicintai Allah, layak dia menerima wahyu untuk menghilangkan keterbatasan manusia. Itulah dia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ke orang berislam, sesungguhnya saat dia berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, al-inqiyadu wa ta'ah. Dia ikut, manut, patuh, taat, dan mampu berkata sami'na wa ata'na. Orang kalau masih mengedepankan akalnya, maka dijamin dia masih angkuh, masih sombong. Tapi begitu dia berkata, akalku ini ada, tapi dia terbatas. Mataku ini ada, tapi dia juga terbatas. Telingaku ada, tapi dia terbatas. Yang tanpa batas hanyalah Allah, dan Allah kirimkan makhluk untuk mengajarkan yang tanpa batas itu. Apa kata Sokrates? Orang perlu merenung 500 tahun untuk berpikir tentang Tuhan. Kita tidak punya cukup waktu untuk panjang. Allah Maha Kasih Maha Sayang. Di antara rahmat kasih sayang Allah, dikirimnyalah Nabi yang menerima wahyu untuk menutupi keterbatasan kita itu. Wallahu